Haleluya. Yang diberkati Tuhan, angkat tangan, puji Tuhan. Apa hari ini saudara berbahagia? Saudara berbahagia? Pagi-pagi bilang saya berbahagia. Ibu-ibu bilang sama suami, kita berbahagia. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan, hari ini kita bahagia, maka 90% hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan buat saya, buat saudara. Masih tentang happiness, kita baca Alkitab kita dalam Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 12 ayat 7. Ternyata kebahagiaan adalah pilihan kita. Kita baca bersama Mazmur pasal 12 ayat 7. Sudah dapat? Kita baca bersama ya. 3, 4. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Katakan amin. Saudara, semua orang pernah berjanji, saya pernah berjanji, tetapi ternyata tidak semua janji bisa kita tepati. Kenapa? Karena ada banyak hal, kita lemah. Ada satu janji yang memang kita tidak punya kemampuan untuk menepatinya. Tetapi Tuhan berbeda. Semua janji Tuhan bisa Dia tepati. Bahkan janji dengan Tuhan identik. Respon kita terhadap janji Tuhan, satu, kita harus percaya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan berjanji akan membawa mereka ke tanah perjanjian, di mana tidak ada lagi perbudakan. Ada 3 juta orang lebih yang keluar dari Mesir. Mereka menuju ke tanah perjanjian. Disebut tanah perjanjian karena tanah itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi ternyata hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kaleb dan Joshua. Kenapa? Karena hanya mereka yang percaya bisa masuk ke sana. Yang lain tidak percaya. Ketika 12 pengintai masuk ke tanah perjanjian, mereka melihat bangsa ini rupanya bangsa besar. Tentaranya, kereta perangnya, kemampuan berperang bangsa ini belum lagi ada bangsa yang disebut bangsa Enak. Tingginya 3 meter. Bangsa raksasa. Mereka takut. Padahal Tuhan sudah memberikan janji, aku akan serahkan bangsa-bangsa itu ke dalam tanganmu. Jadi sekalipun bangsa Israel kecil, tapi Tuhan berjanji akan mengalahkan semua bangsa itu. Ternyata tidak ada yang percaya. Yang percaya cuma Yosua dan Kaleb. Dan Yosua Kaleb masuk ke tanah perjanjian. Kita harus percaya. Kalau saudara percaya, maka saudara akan melihat janji Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Ada satu pujian dari Elvis Presley. Only believe, only believe, all things are possible if you only believe. Hanya percaya. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada 3 hal besar yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Pertama, Tuhan berjanji akan membawa hidup kita ke masa depan yang besar. Di Amerika ada seorang anak bernama Joel. Waktu kecil dia mengalami kecelakaan. Mobilnya terbakar. Keluarganya semua keluar. Mereka lupa Joel masih di dalam. Dan ada seseorang lari masuk ke dalam mobil yang terbakar, lalu menyelamatkan Joel. Selamat, tetapi dari ujung rambut sampai ujung kaki terbakar. Tangannya terbakar, wajahnya terlebih lagi rusak berat. Karena wajahnya terbakar api dengan sangat. Dokter berupaya menyelamatkannya dan berhasil. Tetapi wajahnya mengerikan. Joel percaya kepada Tuhan.
Keluarganya adalah keluarga yang percaya kepada Tuhan. Mimpi besarnya, masa depannya yang terbesar adalah dia ingin menikah. Kita menikah mungkin bukan hal besar, biasa, normal, ya. Sebab kita memiliki tubuh yang bagus, yang normal. Tapi Joel tidak. Buat dia menikah adalah sesuatu yang besar, mungkin mustahil. Mana ada wanita yang mau sama dia? Setiap wanita yang melihat selalu menjauh karena wajahnya rusak. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berjanji membawa hidup kita ke hal-hal yang besar, termasuk Joel. Akhirnya dia menikah, saudara. Dia punya anak, dia mulai berkeluarga. Janji Tuhan, ya dan amin. Joel percaya bahwa Tuhan sudah siapkan seorang gadis buatnya. Tuhan siapkan sebuah keluarga. Itu janji Tuhan. Ketika kita mempercayai janji Tuhan dengan segenap hati, maka saudara akan mengalami janji-janji itu digenapi dalam diri saudara. Kalau saudara tidak percaya kepada janji-janji itu, maka saudara tidak akan mengalami janji-janji Tuhan. Buat orang mustahil, tapi buat orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Yang kedua, Tuhan akan membawa kita ke kehidupan yang indah. Kalau saudara baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Ia akan membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia akan membawaku ke air yang tenang. Artinya apa? Tuhan akan membawa hidup kita ke tempat yang indah. Tuhan akan membawa hidup kita ke kehidupan yang indah. Sehingga kita bisa bersaksi, Tuhan itu luar biasa. Saya mengalami banyak sekali keindahan-keindahan hidup yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya mengalami bagaimana Tuhan membawa hidup saya kepada kehidupan yang luar biasa indah. Saya pernah ke Great Wall, saudara, di China. Great Wall itu panjangnya 3.000 km. Jakarta Surabaya itu hanya 900 km. Dari bulan, Great Wall kelihatan, saudara. Dari Beijing kurang lebih 1 apa 2 jam. Sudah kelihatan, dari jauh sudah kelihatan. Dari tempat parkir ke Great Wall harus jalan kaki. Ada tangga, tangganya banyak. Dan saya jalan. Karena dia di gunung jadi udaranya tipis. Capek sekali. Sampai di pos pertama, nafas sudah habis, saudara. Ngarenghap, saudara, ngos-ngosan. Tapi saya penasaran harus sampai ke pos kedua, naik lagi. Aduh, saudara, apa rasanya jantung mau berhenti. Tetapi begitu sampai, rasa lelah hilang. Karena saya melihat keindahan alam yang luar biasa sekali. Ketika Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang indah, seringkali Tuhan bawa kita melalui jalan yang sempit, jalan yang susah, jalan yang penuh dengan duri. Tapi ingat, kita harus tahu, Tuhan sedang membawa kita kepada kehidupan yang luar biasa. Katakan amin. Tuhan sedang membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan keindahan. Itu sebabnya jangan mengeluh ketika saudara dalam keadaan sulit, sukar. Jangan mengeluh, sebab saya tahu Tuhan sedang membawa kita kepada kehidupan yang luar biasa. Yang ketiga, janji Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaannya. Ingat, kita akan menjadi raja. Tuhan berjanji, aku akan memberikan kuasa kepadamu atas bangsa-bangsa. Nanti di sorga, kita akan mendapatkan mahkota, tahta. Kita akan memerintah malaikat. Malaikat akan kita perintah. Ada miliaran malaikat, saudara. Dan mereka akan berada di bawah kekuasaan kita. Kekuasaan itu diberikan oleh siapa kepada kita?
oleh Yesus, Tuhan. Dan Yesus adalah King of Kings. Kalau saudara baca di dalam kitab Matius pasal 28, kepadaku telah diberi kuasa atas sorga dan atas bumi. Saya adalah anaknya, saya adalah sahabatnya. Kita adalah anak-anaknya, kita adalah sahabatnya. Kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes, engkau bukan lagi hamba, tetapi engkau adalah sahabat. Sebagai sahabat, dia akan memberikan kemuliaan kepada kita. Saudara yang percaya katakan amin. Jadi kemuliaan Tuhan yang besar, yang tidak terbatas, yang tidak bisa dibatasi oleh waktu, kekal, Tuhan janjikan kepada kita. 3 hal ini janji Tuhan, kita harus percaya. Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang besar, Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang luar biasa indah, dan ketiga, Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan.